militer Cina mulai menarik mundur pasukannya dari lembah Galwan. Menyusul perjanjian damai dengan India pada Senin 6 Juli 2020, militer negara tirai bambu itu mulai membongkar kem-kem pasukannya di daerah perbatasan dengan India. Pihak militer India juga mengatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk menghormati garis kontrol aktual atau LAC sesuai posisi di sepanjang perbatasan negara tersebut. Perjanjian damai ini merupakan hasil dari proses mediasi antara kedua negara yang diwakili oleh Penasihat Keamanan India Ajit Doval dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Keduanya dilaporkan telah bertukar pendapat terkait upaya meredam ketegangan antara militer kedua negara. Hal ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan, mengingat ketegangan antara keduanya sempat memuncak pada beberapa bulan terakhir. Ketegangan antara keduanya sempat diwarnai dengan aksi saling serang pada Senin 15 Juli 2020. Kendati kedua belah pihak mengklaim bahwa bentrokan tersebut dilakukan tanpa senjata, namun kejadian tersebut dilaporkan telah merenggut korban jiwa dari kedua belah pihak. Ketegangan ini tentu menimbulkan kekhawatiran akan meletusnya Perang Dunia yang ketiga, mengingat keduanya tergolong negara dengan jumlah personel dan alutsista yang besar, apalagi jika melihat lokasi lembah Galwan yang berada di tengah benua Asia. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab kenapa garis perbatasan antara Cina dengan India bisa menjadi medan perang potensial di era modern. Yang pertama, letak geografis di sekitar pegunungan Himalaya. Perbatasan antara Cina dengan India terletak di sepanjang pegunungan Himalaya. Selain itu juga terdapat beberapa negara lain di sekitarnya, seperti Nepal, Bhutan, Bangladesh, dan Myanmar. Kawasan ini merupakan wilayah pegunungan paling tinggi di dunia, lengkap dengan suhu dingin yang sangat ekstrim. Kawasan pegunungan ini terbentuk akibat pergerakan dua lempeng benua dengan kepadatan rendah, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Hal ini menyebabkan ketinggian pegunungan Himalaya selalu naik sekitar 5 mm setiap tahunnya. Bentuk geografis perbatasan yang didominasi oleh pegunungan dan lembah membuat medan tempur lembah Galwan berpotensi memakan banyak korban jiwa. Pertempuran di tengah cuaca ekstrim sebelumnya pernah terjadi saat meletusnya Perang Musim Dingin pada Perang Dunia Kedua. Peperangan itu terjadi antara Uni Soviet melawan Finlandia. Perang tersebut bermula dari penyerangan militer Uni Soviet ke Finlandia. Penyerangan itu dimotori oleh Stalin pada Oktober 1939. Kala itu, Uni Soviet mengerahkan sekitar 1 juta pasukan, sedangkan Finlandia hanya mengerahkan sekitar 250.000 pasukan. Kendati berhasil merebut wilayah Finlandia, namun pasukan Uni Soviet saat itu sempat mengalami beberapa kekalahan akibat ganasnya badai salju. Ganasnya badai salju menyebabkan militer Uni Soviet harus kehilangan sekitar 125.000 orang pasukan, sedangkan dari pihak Finlandia kehilangan sekitar 26.000 pasukan. Jika nantinya perang antara India dengan Cina di lembah Galwan benar-benar terjadi, maka bukan tidak mungkin kejadian seperti pada Perang Musim Dingin akan kembali terulang. Yang kedua, sejarah konflik yang panjang. Perseteruan antara India dengan Cina tentunya bukan hanya terjadi baru-baru ini saja. Konflik di perbatasan kedua negara bahkan telah terjadi lebih dari setengah abad yang lalu. Keduanya tercatat telah memulai konflik sejak tahun 1958. Konflik yang pertama terjadi akibat sikap Cina yang tidak pernah mengakui garis perbatasan India Timur Laut. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Tibet itu dipisahkan dengan garis McMahon. Perjanjian yang telah ada sejak tahun 1914 itu ditentang oleh Cina. Mereka mengklaim India telah mencaplok sebagian besar wilayah Arunachal Pradesh yang sekarang menjadi wilayah negara bagian India. Konflik yang kedua terjadi pada tahun 1963 di sekitar wilayah Aksai Chin. Konflik tersebut menyebabkan peperangan yang terjadi selama 4 minggu dan menewaskan banyak korban jiwa dari pihak India. Kemudian dilanjutkan dengan konflik yang ketiga. Konflik ketiga terjadi pada tahun 1967. Saat itu, keduanya terlibat aksi saling serang di wilayah Nathu La. Wilayah tersebut berada di jalur pegunungan paling tinggi di India. Letaknya berdekatan dengan Nepal dan Tibet yang saat itu dikuasai oleh Cina. Konflik pertama tersebut memakan korban jiwa hingga 480 orang, di mana 40 orang dari pihak India dan 400 orang dari pihak Cina. Konflik tersebut kemudian memicu terjadinya konflik-konflik lanjutan.
Di antaranya adalah konflik Tulung La pada tahun 1975, konflik Doklam pada tahun 2007, dan yang terbaru adalah konflik Lembah Galwan pada tahun 2020. Melihat sejarah konfrontasi yang sangat panjang, maka bisa disimpulkan bahwa wilayah perbatasan kedua negara akan terus menjadi daerah rawan konflik. Apalagi sampai saat ini pihak Cina masih belum bersedia mengakui garis kontrol aktual di antara kedua negara. Yang ketiga, kekuatan militer yang besar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa India dan Cina termasuk dalam jajaran 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, di samping Amerika, Indonesia, dan Pakistan. Fakta tersebut juga berbanding lurus dengan jumlah personil militer kedua negara yang jumlahnya lebih dari 1 juta personil. Menurut data dari Global Firepower tahun 2019, personil militer Cina terdiri dari 2,1 juta personil aktif dan sekitar 510.000 personil cadangan. Sedangkan personil militer India terdiri dari 1,3 juta personil aktif dan 2,1 juta jiwa personil cadangan. Jumlah tersebut tentu akan menimbulkan dampak yang sangat masif jika suatu saat kedua negara terlibat pertempuran yang serius. Potensi peperangan antara keduanya masih akan terbuka lebar apabila kedua belah pihak belum mampu meredam konflik di perbatasan. Yang keempat, sama-sama mengembangkan teknologi nuklir. Baik India maupun Cina, keduanya sama-sama mengembangkan teknologi senjata nuklir. Senjata nuklir seperti kita ketahui merupakan senjata pemusnah massal paling mengerikan sepanjang sejarah. Hingga saat ini, penggunaan bom berbasis nuklir tercatat pernah digunakan hanya sebanyak 2 kali. Keduanya dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Bom nuklir itu digunakan saat mereka menghancurkan basis militer Jepang di kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada tahun 1945. Kala itu, bom nuklir berjuluk Little Boy dan Fat Man menelan korban jiwa hingga lebih dari 300.000 orang. Kendati tidak pernah mengumumkan secara gamblang berapa jumlah hulu ledak nuklir yang mereka miliki, namun data milik lembaga Federation of American Scientists menyebut bahwa India diperkirakan memiliki sekitar 140 senjata nuklir. Mereka juga memperkirakan India selama ini telah mengayakan plutonium mereka ke tingkat yang mampu digunakan untuk memproduksi sekitar 150 hingga 200 senjata nuklir lagi. Di pihak seberang, jumlah senjata nuklir yang dimiliki oleh negeri tirai bambu bahkan lebih banyak. Menurut data Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, tahun ini Cina diduga telah memiliki rudal nuklir hingga 320 buah. Dan yang kelima, alutista yang sangat fantastis. Kendati terpaut cukup jauh jika dilihat dari jumlah alutista, namun faktanya keduanya berada dalam level kekuatan yang relatif sama. Menurut data Global Firepower tahun 2020, militer Cina saat ini merupakan kekuatan militer terkuat ketiga di dunia, sedangkan India bercokol di urutan keempat. Kekuatan militer yang mereka miliki pastinya juga didukung dengan banyaknya alutista yang mampu menunjang aksi-aksi mereka di medan peperangan. Alutista tersebut diantaranya adalah tank, pesawat tempur, pesawat pengebom, helikopter tempur, kapal induk, kapal selam, peluncur roket, dan perangkat artileri. Militer Cina saat ini memiliki sekitar 3.500 tank, 1.232 pesawat tempur, 371 pesawat pengebom, 281 helikopter tempur, 2 kapal induk, 74 kapal selam, 2.650 peluncur roket, dan 3.500 perangkat artileri. Militer Cina saat ini mengoperasikan sekitar 50 unit pesawat tempur siluman C-20. Mereka mengklaim pesawat ini merupakan generasi yang lebih canggih dari pesawat F-22 Raptor dan F-35 buatan Amerika Serikat. Militer Cina saat ini memiliki beberapa tank canggih seperti tank tipe 59 atau tank T-54 Rusia yang diproduksi di Cina, tank tipe 79, tank tipe 88, dan beberapa tank canggih lainnya. Dan yang terbaru adalah tank tipe 99. Mereka mengklaim tank terbarunya lebih unggul dari jenis tank ngetop saat ini seperti
MIA-2 Abrams buatan Amerika Serikat, dan T-90A buatan Rusia. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa jenis rudal balistik dan rudal jelajah. Mereka selama ini menyebut senjata-senjata ini digunakan untuk kebutuhan defensif, sedangkan pihak militer India saat ini diperkuat sekitar 4.292 tank, 538 pesawat tempur, 172 pesawat pengebom, 23 helikopter tempur, 1 kapal induk, 16 kapal selam, 266 peluncur roket, dan 4.060 perangkat artileri. Kekuatan mereka didominasi oleh alutsista buatan Rusia, seperti pesawat tempur Sukhoi Su-30 MKI, pesawat tempur MiG-29, dan pesawat tempur Dassault Mirage 2000. Militer India juga memiliki beberapa tank canggih seperti tank 72 buatan Rusia, tank T-90 buatan Rusia, dan tank Arjun yang mereka produksi sendiri. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa rudal jelajah dan rudal balistik jarak dekat yang diberi nama sebagai Prithvi 2 SRBM.